Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fokus Grup 5 akan mempresentasikan mengenai PKM yang telah kami susun. PKM yang kami pilih yaitu PKM Gagasan Tertulis yang berjudul Nurismi, Aplikasi Pencegahan Penyakit Tidak Menular di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kamila Putri Viwisya. Saya Randy Marhali. Saya Safia Salwa. Saya Ananda Sagida Rahma. Saya Mariani Pangaribuan. Saya Sabrina Alifa. Jadi latar belakang dari pembuatan PKM-GT ini adalah penyakit tidak menular menjadi salah satu tantangan utama dalam bidang kesehatan di era modern saat ini. Dalam upaya menurunkan prevalensi penyakit tidak menular, penting untuk memperhatikan peran nutrisi yang tepat. Aplikasi teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kami dari FG5 mengembangkan aplikasi Nurismi yang menjadi alat yang efektif dalam upaya ini. Pemanfaatan teknologi ini dapat menjadi sarana yang efektif dalam mempengaruhi perilaku dan pola makan masyarakat di Indonesia. Berikutnya adalah tujuan dari produk yang kami gagaskan, yaitu aplikasi Nurismi. Jadi yang tujuan pertama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nutrisi yang seimbang dalam mencegah penyakit tidak menular. Yang kedua, memberikan akses yang mudah dan terjangkau kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi gizi yang akurat dan rekomendasi makanan yang sehat. Yang ketiga, mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup yang sehat dengan mengadopsi pola makan yang seimbang. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hubungan antara nutrisi dan penyakit tidak menular, serta pentingnya menerapkan gaya hidup yang sehat dan mencegah penyakit tidak menular. Kelima, mengurangi prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia melalui penggunaan aplikasi Nurismi. Ini sebagai alat yang efektif dalam memantau dan mengelola makanan sehat sehari-hari. Yang keenam, mengevaluasikan dampak implementasi aplikasi Nurismi dalam mengubah perilaku dan pengetahuan masyarakat tentang. Baik, berikutnya ada manfaat dari produk yang kami gagaskan, yaitu aplikasi Nurismi. Jadi manfaat yang pertama itu pengguna dapat mengatur pola makan dan juga nutrisi, kemudian juga membuat perubahan positif pada pola makan pengguna, dan aplikasi ini juga akan memberikan informasi nutrisi kepada para penggunanya, kemudian akan membantu menjaga konsistensi dalam pola makan pengguna aplikasi Nurismi. Kemudian ada lagi manfaatnya, itu ada fitur pemantauan dan analisis, di mana fitur ini dapat melihat kemajuan pengguna seiring waktu serta memberi motivasi tambahan. Kemudian ada juga fitur yang dapat memberikan saran dan ide resep makanan sehat pada pengguna. Lalu ada fitur pemindai makanan. Selanjutnya, untuk ide yang digagaskan, pada PKM-GT ini, gagasan yang diajukan adalah sebuah aplikasi yang bernama Nurismi. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi kesehatan yang dikembangkan untuk membantu menurunkan prevalensi penyakit tidak menular. Ada beberapa fitur yang akan tersedia pada aplikasi ini. Yang pertama, fitur menu dan resep makanan. Jadi akan tersedia berbagai macam resep dan menu makanan yang dapat digunakan oleh pengguna, serta jadwal makan rutin pagi, siang, dan malam, dan catatan nutrisi pengguna. Selanjutnya ada fitur berbelanja bahan makanan. Ini dapat dimanfaatkan pengguna untuk berbelanja kebutuhan makanannya. Yang ketiga ada fitur reminder. Ini untuk memonitoring pemenuhan gizi pengguna dengan jadwal konsumsi makan secara rutin. Selanjutnya ada fitur riwayat konsumsi dan evaluasi. Pada aplikasi ini akan menyediakan catatan riwayat konsumsi dan evaluasi untuk penggunanya. Selanjutnya ada fitur scan makanan. Ini disediakan bagi pengguna yang membeli produk olahan. Jadi pengguna dapat memindai produk yang dibeli, dan sistem aplikasi akan menampilkan catatan nutrisi produk yang dibeli tersebut. Pihak terkait yang diharapkan untuk berkontribusi, yang pertama yang pastinya adalah masyarakat. Masyarakat target kami adalah masyarakat yang berusia 10-50 tahun, kemudian ahli gizi sebagai konsultan kami, kemudian tim IT yang bertugas untuk membuat aplikasi. Nantinya kami akan bekerja sama dengan anak Fakultas Ilmu Komputer, dan yang terakhir adalah pihak swasta. Jadi pihak swasta ini nanti kami akan kerjasama jika nantinya dalam pembuatan aplikasi kami membutuhkan dana. Butuhkan langkah-langkah strategis untuk merealisasikan aplikasi Nurismi ini. Yang pertama, pastinya kami akan melakukan persiapan berupa riset dan analisis menyeluruh tentang kebiasaan makan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya adalah menjalin kerjasama dengan ahli gizi dan institusi kesehatan untuk memastikan keakuratan dan validitas informasi gizi yang disajikan di dalam aplikasi. Selanjutnya, pastinya kita akan mengembangkan konten-konten dan fitur aplikasi yang bermanfaat untuk membantu pengguna. Selanjutnya,
kita akan mengintegrasi teknologi kecerdasan buatan untuk mempersonalisasi pengalaman pengguna aplikasi. Selanjutnya, tidak lupa kami akan terus memonitor dan mengevaluasi kinerja aplikasi serta menerima umpan balik dari para pengguna aplikasi Nurismi. Selanjutnya yang keenam ada teknik implementasi, di mana teknik yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Nurismi ini. Nah, teman-teman bisa lihat di atas. Yang pertama, di sini tuh ada analisis masalah, ada desain sistem, pemeliharaan dan peluncuran. Selanjutnya ada pengembangan backend. Nah, setelah pengembangan backend, ada tuh pengembangan frontend. Nah, setelah pengembangan frontend, kita ada pengembangan fitur tambahan. Nah, selanjutnya yang terakhir tuh ada pengujian dan puritan. Baik, kemudian di sini ada prediksi hasil dari aplikasi Nurismi ini. Jadi kami telah memprediksikan hasil bila aplikasi Nurismi ini terlaksanakan, maka akan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat. Selain itu juga akan membawa perubahan pada perilaku masyarakat dan meningkatkan pola makan sehat di kalangan masyarakat. Kemudian kami juga memprediksi akan terjadinya penurunan angka kejadian penyakit tidak menular. Lalu, prediksi yang terakhir yaitu kami memprediksi bahwa akan ada peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya kesehatan. Oke semuanya, sekian dulu video dari Fokus Group 5. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.